Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi. Senin ya, hari Senin ya. Semangat Senin. Walaupun semuanya masih kelihatan capek juga kayaknya. Ya, semangat. Apa namanya? Alhamdulillah ya, kita Senin pagi ini bisa berkumpul, walau mungkin dalam keadaan ya ada yang mungkin masih capek kemarin mendampingi siswa-siswa PTA, atau juga yang sibuk dengan kegiatannya masing-masing di rumah bersama keluarga tercinta. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, di Senin pagi ini kita awali kegiatan literasi dengan kita nonton bareng. Ya, nonton bareng mengenai kegiatan atau konsep Merdeka Belajar yang diinisiasi oleh komunitas guru belajar. Nah, untuk komunitas guru belajar Nusantara ini diinisiasi oleh Ibu Najila Shihab. Jadi Ibu Najila Shihab ini kakaknya Najwa Shihab. Ya, jadi memang Mas Nadiem ini mengadopsi konsep Merdeka Belajar itu dari komunitas guru belajar. Jadi tidak ada salahnya kita coba dengarkan seperti apa sih konsep Merdeka Belajar menurut beliau dan komunitasnya. Dan kebetulan juga saya memang mengikuti juga komunitas tersebut dan banyak sekali kegiatannya ya yang memang membantu kita untuk terus bergerak, berinovasi dalam kegiatan pembelajaran. Nah, untuk kegiatan hari ini nanti setelah nobar, Bapak Ibu, teman-teman, saya kasih selembar stick note. Nanti tolong diperhatikan dalam penjelasan Kak Ella, kalau kami sebutnya ya Mbak Ella, Kak Ella, itu ada beberapa hal yang mendasari komponen Merdeka Belajar. Nah, ini silahkan nanti disimak. Terus instruksinya adalah ambil salah satu komponen tersebut. Nah, silakan kira-kira contohnya di keseharian dalam kegiatan belajar itu seperti apa. Seperti itu. Ya, jadi kita yang ringan-ringan saja, tapi mudah-mudahan berdampak dan bermakna. Baik, silahkan langsung saja Bu Meli di setel videonya. Ini video durasi 13 menit. Saya lebih besar ya? Sudah. Selalu tidak enak bicara dengan anak-anak karena saya yakin tidak ada yang bisa jadi pembicara yang lebih baik sebetulnya. Tidak ada yang bisa jadi pembicara yang lebih ekspresif dibandingkan dengan anak-anak yang tadi sudah tampil di depan kita. Mungkin kita untuk satu kali lagi buat mereka. Hari ini banyak yang mengharukan buat saya, Bapak dan Ibu, tapi terutama rasa haru ini muncul sebetulnya sejak hari Rabu kemarin. Pada saat mendengar begitu banyak cerita dari penggerak-penggerak guru belajar dari berbagai daerah yang menempuh perjalanan begitu jauh, naik kapal, lewat jalan darat, lewat udara, dan seterusnya untuk sampai ke acara hari ini, Temu Pendidik Nusantara hari ini. Ada 400 guru dari 38 kabupaten yang hadir hari ini dan 1000 guru yang akan 1000 guru yang akan bergabung besok di 80 kelas lokakarya yang diselenggarakan kampus Guru Cikal bekerja sama dengan SMU 28 sebagai tuan rumah, SMK Negeri 57, SDN 12 dan 13 Cilandak, SMP Negeri 68 dan Sekolah Cikal Cilandak. Makasih sekali untuk semua teman-teman. Ketahuilah bahwa bukan cuma percakapan hari ini sebetulnya, tapi semua perjalanan, semua temu pendidik daerah yang sudah diselenggarakan sebelum Temu Pendidik Nusantara ini menjadi inspirasi dan sumber belajar setelah pancaran dari Merdeka Belajar sesungguhnya yang tidak hanya terjadi hari ini, tapi terjadi sepanjang hari sebetulnya di semua daerah yang menjadi bagian dari komunitas ini. Pada saat kita bicara Merdeka Belajar, Ibu dan Bapak, saya tuh selalu terbayang anak-anak. Semua acara kampus Guru Cikal dan komunitas guru belajar itu selalu mulai dari anak-anak. Sebagian besar anak Indonesia itu dunianya hanya sebatas ruang kelasnya.
Mimpinya hanya terbatas tingginya tangan untuk menjawab pertanyaan gurunya. Yang kita inginkan adalah anak-anak yang punya aspirasi tinggi, yang punya cita-cita melampaui langit sebetulnya. Melampaui batas ruang kelas, melampaui batas dunianya. Dan ini hanya akan terjadi pada saat anak-anak punya kemerdekaan belajar. Tapi kemerdekaan belajar murid-murid hanya akan terjadi pada saat kita sebagai pendidik juga sebetulnya memiliki kemerdekaan. Saya baru 20 tahun sebetulnya jadi pendidik, baru 20 tahun belajar bersama guru-guru. Tapi satu hal yang selalu saya katakan di pertemuan apapun adalah pertanyaan tentang apakah ibu dan bapak guru merasa merdeka. Kalau tidak merasa merdeka, tidak perlu ada dan datang dan belajar. Karena itu resep dasar sebetulnya. Kita salah satu utama kita ini adalah membedakan cara dengan tujuan. Kita terjebak pada tujuan administratif, kita terjebak pada ketentuan birokrasi, sehingga ujian, akreditasi, seleksi, nilai yang sebetulnya semua hanya cara, kemudian menjadi tujuan dan menjadi prioritas utama. Dan lebih tinggi dari prioritas tujuan pendidikan nasional sendiri atau prioritas kita masing-masing. Jadi kita berhenti mungkin di anak tangga itu saja dari gambaran ini menjadi teman konsultasi atau memberikan masukan, tapi masih jauh perjalanannya untuk sampai berdaya dan memegang kendali atas proses belajar kita sendiri. Hal ketiga yang menjadi bagian dari pendidik yang merdeka belajar adalah kemampuan untuk refleksi. Refleksi ini juga mudah dikatakan, sulit sekali dilakukan. Sebagian dari kita cenderung menutup mata, menolak untuk melihat cermin dengan 1001 alasan. Kita bilang masyarakat belum paham, kita bilang anak-anak tidak mengerti, kita bilang orang tua akan menentang. Padahal itu sebetulnya alasan dari ketakutan diri kita sendiri untuk menuju perubahan. Bicara tentang komitmen, bicara tentang kemandirian, bicara tentang refleksi. Pipa-pipa yang mencoba menggambarkan ini tidak sebanding rasanya dengan betapa kompleksnya sebetulnya permasalahan pendidikan yang ada di negara kita. Kita bicara tentang kompetensi guru yang masih sangat beragam dan seringkali tidak berdampak pada siswa. Kita bicara tentang kesempatan dan jenjang karir bagi guru yang masih sangat terbatas sebetulnya. Dan kita juga bicara tentang kesempatan kolaborasi di antara guru yang juga belum berkembang utuh. Saya ingat sekali ada Sahlam di tahun 70-an, dia pakar pendidikan di Amerika dan dia membandingkan antara proses NASA pada saat mengirimkan Apollo ke bulan dibandingkan dengan reformasi pendidikan. Menurut dia, kuncinya yang utama adalah sebelum kita mewujudkan merdeka belajar, kita sebagai guru juga harus merdeka sebagai pengajar. Apakah kita semua sudah merdeka? Belum. Apa yang membuat belum merdeka? Ya, yang membuat belum merdeka apa kira-kira? Ada yang mau bercerita? Boleh? Langsung Hairul panas. Ya, terima kasih Bu. Mungkin dari video ini ya enak kita masuk dengan, tapi di sini dikatakan menurut saya sih itu untuk dikatakan saya atau guru belum merdeka, intinya itu satu itu saya lihat, yaitu masih mementingkan kepribadian atau pribadinya sendiri atau dia sendiri atau dia yang masih belum menyangkut untuk seluruh mengajarnya ke siswanya, atau dia hanya untuk mementingkan individu sebagian, tapi tidak seluruhnya kepada untuk mengajar. Inti itu saja menurut saya. Terima kasih Pak Irul. Luar biasa. Dibuka dengan statement yang luar biasa, ya, statement refleksi ya. Jadi menurut Pak Irul, saya coba ulangi lagi ya, bahwa yang membuat kita belum merdeka adalah kita merasa mungkin sebagai guru mungkin ya selama ini merasa mungkin paling bisa lah ibaratnya ya Pak ya,
terkadang kita sulit untuk mentransfer gitu apa yang kita punya, yang kita miliki kepada peserta didik gitu. Padahal seharusnya ketika kita merdeka ini kan kita juga bisa belajar dengan siapapun ya, termasuk dengan siswa gitu ya. Dia maksud seperti itu ya Pak Heru ya. Atau kita mungkin sebagai guru terkadang ego kita ya dah, pribadi kita belum mungkin mencerminkan gitu bahwa kita juga sebenarnya bukan hanya guru yang mengajar tapi juga mendidik gitu. Seperti itu ya Pak ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Ada yang ingin menambahkan kenapa kita belum merdeka belajar? Ada? Dari guru-guru yang muda nih, apakah sudah selama 5 tahun, 10 tahun ini sudah merdeka? Bu Linda? Anda merasa merdeka? Kalau saya belum ya, merasa, kalau saya pribadi belum. Karena kita tadi masih banyak dibebankan dengan administrasi. Belum lagi aturan-aturan yang kadang-kadang tidak fleksibel. Belum lagi kebijakan-kebijakan yang kadang-kadang membuat kita susah bergerak. Ya, belum lagi ya banyak lah gitu. Sehingga kita tidak leluasa gitu loh sebagai pribadi untuk lebih merdeka sih, untuk mengajar gitu. Ada lagi yang ingin menambahkan? Kira-kira satu lagi? Ya, oke, siapa? Terima kasih. Sudut pandang yang berbeda mungkin ya. Merdeka belajar. Awalnya saya sangat setuju ini dengan merdeka belajar ini, karena pada saat kurikulum berubah itu akan menyesuaikan dengan perkembangan dan perubahan zaman. Tapi saat berjalannya kami yang muda-muda ini agak keteter juga ini. Keteternya bukan soal ngajarnya. Kalau ngajarnya mungkin sudah malang buana, tapi keteternya dengan penguasaan profesional dalam bidang materi ini. Kalau saya sih ngajarnya memang misalnya profesinya biologi itu saya lebih mantap, lebih tenang dan lebih fresh untuk biologi saya. Jadi pada saat ini dihubungkan dengan merdeka profesional dan merdeka itu saya lebih senang kalau saya. Jadi misalnya kembangkan sesuai dengan keinginan zaman, keinginan merdekanya bagaimana, tapi bidang biologi itu saya lebih fresh ngajarnya. Tapi pada saat itu sudah dirubah sedikit ke IPAS misalnya, agak keteteran kami. Kami mau profesional tapi mengajar di pelajaran yang lain yang belum kami kuasai, yang akan kami transfer langsung ke anak. Ini kami harus kerja keras. Betul kata orang-orang zaman dulu, menang semalam, betul. Tidak salah juga. Tapi apalah artinya kalau kita hanya istilahnya hanya teori menang semalam. Karena pada saat kita mau memberi itu selayaknya kita harus punya dulu, kita miliki dulu, baru kita beri ke anak. Sehingga yang kita beri itu memang betul-betul ya bisa dinikmati, bisa diterima dengan baik. Kalau kitanya juga masih mencari-cari, mau melihat, mau kita beri. Jadi sambil mencari, memberi itu yang didapatkan oleh anak juga kadang-kadang ya apa adanya. Apa adanya itu maksudnya ya kadang-kadang ya seperti itulah. Kita juga istilahnya belum punya, baru mencari mau kita beri ke anak. Mungkin ada konsep lain, mungkin ada apa ya? Ada hal-hal yang di dalam itu mungkin yang akan kita ambil. Saya juga mau sambil belajar. Apalah sebenarnya yang akan diberikan kepada anak ini dalam apa tanda kutip untuk merdeka belajarnya. Kalau untuk materinya oke, tapi kalau hal-hal di luar materinya saya juga mungkin apa ya? Hal-hal yang terkandung di dalamnya itu yang akan diinginkan oleh merdeka belajar ini mungkin bisa ditambahkan nanti dengan kawan-kawan yang lain sehingga kita ini lebih fresh ngajar. Kalau kawan-kawan yang memang itu bidang studinya yang ada berubah itu aman. Misalnya pelajaran apa ya, matematika misalnya penyesuaian aja kan, disesuaikan. Basis mereka adalah hitung-hitungan. Tetapi kalau kami yang berubah sedikit mata pelajarannya harus belajar ini agak keteteran. Mungkin yang kami rasakan khususnya profesi saya di bidang biologi. Tapi bukan berarti kita ini bukan berarti kita ini
dan bekerja, kita juga akan berusaha juga bagaimana caranya mengikuti perkembangan zaman yang pada saat pembelajarannya ya saya mau tidak mau ya meminta bantuan lah dengan Google ya, Google. Jadi sama-sama cari materinya. Jadi kita berbarengan dengan anak-anak dengan menggunakan metode yang kita ketahui untuk belajar untuk menyampaikan materi yang disampaikan sesuai dengan modulnya. Itu mungkin untuk pendapat dari saya sekarang. Terima kasih. Ya, ini bagian dari refleksi ya, kita sebagai guru kan kita juga perlu berefleksi menuju guru yang merdeka ya. Jadi memang secara prinsip kita semua memahami dan menyetujui ya Pak ya, bahwa merdeka itu harusnya ya kita bisa menyampaikan apa yang kita punya sesuai dengan yang kita kuasai gitu kan ya Pak ya. Ya, ini berarti kan kembali kepada konteks yang ada dalam kurikulum ya Pak ya, gitu ya. Mungkin ya saya mengingat pernah mungkin Pak Menteri bilang bahwa di era sekarang ini kita kan tidak hanya mengajarkan anak itu berenang di kolam renang gitu kan, tapi kita juga harus lihat anak itu mengajarkan kalau dia dilepas berenang di luar, misalkan di sungai yang harusnya deras, di laut yang ada gelombangnya seperti itu. Jadi mungkin itu Pak, makanya mungkin ya kalau saya menerka ya, makanya tadinya biologi menjadi IPAS gitu, walaupun tadi di tataran prakteknya di di bawahnya ini kan belum siap ya Pak ya, tidak mudah gitu kan. Dan mulai dia kemampuannya sebagai guru biologi harus juga menguasai fisika, kimia, IPA terpadu, itu kan memang tidak mudah. Makanya itu mungkin harapannya tadi kita bisa bekerja. Tadi Bapak mungkin sudah benar ya, bersama dengan siswa gitu kan, mencari informasi, menambah literasi literatur dari Google gitu. Jadi kita melibatkan siswa itu ya Pak ya dalam proses belajarnya gitu. Karena kita menyadari kita pun juga punya kekurangan yang terus belajar. Baik Pak, terima kasih Pak Yus masukannya. Kira-kira dari yang tadi disampaikan tadi bahwa komponen Merdeka Belajar itu ada kemandirian, komitmen terhadap tujuan, kemandirian kepada cara, bahwa kita bebas memakai cara apapun sesuai dengan kebutuhan kita untuk belajar. Kita juga mengingat bahwa belajar untuk apa harus komitmen. Dan juga salah satu jangan lupa untuk melakukan refleksi sebagai guru. Salah satu aja komponen. Kira-kira apa yang akan dilakukan dengan tiga komponen ini? Salah satu komponen yang dipilih apa? Kira-kira apa yang akan kita lakukan atau persepsi kita tentang komponen itu apa? Kira-kira. Tadi kan disampaikan terkadang kita belajar itu miskonsepsinya guru itu karena iming-imingnya dapat sertifikat, dapat transport, mengganti kuota gitu. Nah, apakah seperti itu? Apakah kedepannya kita mau? Apakah kita setuju dengan statement miskonsepsi seperti itu? Atau tadi kita punya kemandirian untuk belajar gitu. Kita tidak lalu harus belajar itu melalui pelatihan gitu. Apalagi mohon maaf kalau udah pelatihan yang sifatnya offline kan dipilih orangnya bebas gitu kan. Terus lagi ada yang bayar, ada yang enggak, kan juga pilihan gitu. Terus apakah pelatihan itu kita harus belajar apakah hanya dari profesional saja? Apalagi di Bangka Belitung ini terus terang ya Bapak Ibu, saya ngalamin ngadain pelatihan itu susah nyari sumber, harus dari luar. Dan kalau dari luar itu kan akomodasinya, transportasi apa mahal. Jadi kepengen sebenarnya pelatihan itu nggak usah bayar teman-teman itu, tapi apa daya kadang-kadang untuk mendatangkan pelatih, instruktur itu rata-rata harus dari luar. Makanya itu dengan adanya konsep ini kita berharap sebenarnya kita bisa berlatih dengan tetap sesama teman sendiri, termasuk yang sudah kita lakukan nih sekarang ya Bu Meli. Ini kan sebenarnya sudah mendengarkan nih, kita belajar dari Bu Meli,
kita belajar dari Bu Hani, kita belajar dari Pak Dwi, ya dah. Nah, dari Bu Suci, dari Galang, ini kan udah sama nih. Kita bisa belajar sesama guru. Terus juga dengan refleksi. Nah, ini tadi kita sudah lakukan setiap hari, alhamdulillah, ya. Dan saya senang sih teman-teman sangat responnya baik, antusias, positif. Mudah-mudahan ini menjadi budaya ya di lingkungan kita. Nantinya ke depannya setelah IHT ini kalau bisa dilanjutkan gitu, kita ada momen-momen kita melakukan refleksi duduk bersama seperti ini. Oke, silakan teman-teman sudah ditulis. Ada yang ingin membacakan hasil pendapatnya, persepsinya? Silakan. Dari video tadi ada kata-kata refleksi gitu ya. Nah, refleksi itu mudah dikatakan kalau nggak salah, mudah dikatakan dan sulit untuk dilaksanakan. Nah, ternyata refleksi ini kalau dilihat dari perkembangan pendidikan yang ada di Indonesia, refleksi ini memang sudah sering dilakukan, tapi tanpa kita sadari kita nggak tahu kalau itu bentuknya refleksi sebenarnya. Nah, kalau mengutip istilah dari agama itu ada muhasabah gitu ya, muhasabah. Jadi artinya kita mengintrospeksi diri kita sendiri dan mengintrospeksi dari pembelajaran yang sudah kita lakukan. Gitu. Refleksi ini memang penting ternyata untuk dilaksanakan, karena apa? Kalau tidak ada refleksi, kita tidak bisa melihat kelebihan dan kekurangan kita tuh di mana sebenarnya pada waktu melaksanakan pembelajaran. Dan refleksi itu kita lakukan untuk kita sendiri sebagai pengajarnya dan siswa sebagai yang mendapat pembelajaran dari kita. Nah, jadi untuk menyatukan tadi baru muncul nanti langkah apa selanjutnya kita lakukan setelah refleksi dilakukan, dan pembelajaran seperti apa lagi yang akan kita buat ke siswa dan kita berikan kepada siswa. Menarik itu Bu menurut saya, karena apa? Salah satunya bentuknya seperti itu. Kita menilainya bukan diri kita sendiri yang menilai kita, tapi kita bisa dari penilaian siswa kita, dari penilaian teman sejawat kita, dan orang lain yang berada di sekitar kita. Itu aja mungkin Bu. Terima kasih. Terima kasih. Oke, satu lagi ada yang mau menambahkan? Tadi kalau Bu Suci mengambil komponen refleksi, ya. Ada yang mau menambahkan satu lagi? Tidak ada? Oke, tambah Muji. Oke, siap Pak. Panas ya, panas terus. Terima kasih. Lagi jauh soalnya. Jadi yang penting ngomong yang penting. Sekilas kami lihat dari tayangan tadi, kalau secara teori luar biasa bagusnya Bu ya. Iya betul. Waduh, kalau sudah terlaksana 85% itu sudah KKM-nya luar biasa. Karena memang kalau konsep, kalau kita katakan konsep teori, kemudian konsep teori dan sifatnya yang bersifat bicara, itu memang kesannya lebih mudah ya. Cuma yang beratnya ini nanti pelaksanaan di lapisan bawah ini. Kalau orang bosan ngomong begini-begini, konsep otak mereka memang cerdas karena mereka rata-rata mungkin S2, S3 dan profesor. Pada saat mulai pelaksanaannya ke bawah, ke provinsi, ke sekolah, ke desa-desa, nah kadang-kadang ini terjadi benturan yang sangat signifikan kan. Tapi ada kata kunci yang disampaikan tadi memang betul. Kalau saya melihat dari Bu Suci sudah bagus, dan saya ingin melihat satu juga kata mandiri sebenarnya. Jadi mandiri ini bagaimana caranya kita punya motivasi yang betul-betul ada dalam diri kita untuk betul-betul ingin belajar. Jadi semangat belajar ini harus tumbuh dulu di kita sebagai guru mungkin, atau kepada yang terutama kepada subjek atau objeknya di siswa. Kalau mereka sudah merasakan betapa perlunya belajar di siswa, sudah ada motivasi, sudah ada rasa mandirinya, mungkin ini sudah terbantu semuanya. Jadi misalnya tugas kita berikan mereka mandiri melaksanakannya, kerjanya berusaha sendiri, ini akan memberikan bekal tersendiri bagi siswa itu. Tapi disayangkan juga nih kalau kita sudah di sekolah, di kelas, kadang-kadang
yang menanamkan motivasi mandiri ini agak sulit. Tidak usah terlalu jauh, mungkin kita di kelas kita ajak anak berdialog, kemudian kita sampaikan materi, kita tanya ulang siapa yang mau bertanya, sama. Kadang-kadang yang mau mengangkat kelas itu Bu, paling-paling dari 3 orang tuh mungkin kayak 4 orang, kita paksa. Nah ini yang perlu, masalah kita sebenarnya, di mana nih letak kesalahannya? Karena mereka ini rata-rata mau mengeluarkan suara itu terbeban mungkin, atau rasa tidak pilih, atau takut salah dan sebagainya. Ini kan akan menghambat untuk maju, mandirinya hilang nanti. Nah ini yang jadi tugas kita semua mungkin ya, di kelas itu. Kalau kita ngajar anak itu responnya baik, kita enak juga, kita terpancing. Kita sudah ngajar menyampaikan materi A misalnya. Kalau saya misalnya malu hidup, ya siapa yang mau tentang malu hidup, mereka diam kan, bingung kan kita kan. Gimana yang malu hidup juga anak-anak tidak tahu. Jadi kita pancing lagi. Yang perlu kita inginkan dan tanamkan, anak ini belajar mau bicara di kelas, mau bertanya, sehingga kemandirian mereka itu tumbuh. Karena bagaimanapun kan ini untuk bekal mereka juga. Kita kan di kelas ini hanya sekedar fasilitator sebenarnya. Itu Bu, mandiri yang saya tekankan Bu. Dan yang lain-lainnya mungkin kawan yang lain tambah. Terima kasih Pak. Oke. Jadi fokus distraksi ya, banyak gangguan seperti itu ya Pak ya. Ya ini memang tantangan kita Pak untuk mencoba berbagai macam cara, ya dah, berbagai macam cara untuk melakukan kemandirian itu kan. Dan salah satunya tadi Pak mungkin dengan refleksi tanyakan ke anak apa yang membuat dia malu bertanya, apa takut Pak Yus, gitu kan, apa grogi lihat Pak Yus gitu kan. Kira-kira apa yang membuat mereka nyaman gitu dulu untuk bertanya. Ya memang sama Pak, kita semua sama, termasuk saya juga kadang-kadang kayak ngadepi kebutuhan ya Pak ya di kelas ya Pak ya. Anak diem aja gitu kan, ditanya nggak ngerti, suruh jawab diem gitu kan. Kita keluar sebentar Ibu. Kita keluar sebentar ramai gitu ya. Nah itu memang memang Pak akhirnya sebagai ibu otaknya harus muter terus ya Pak ya, mencari cara gimana itu bisa berjalan sesuai dengan harapan kita. Ya nggak apa-apa Pak, pelan-pelan. Ya makanya kenapa guru itu harus terus belajar, nggak ada kata berhenti ya. Karena tadi banyak hal yang kita kita hadapi itu setiap saat berubah dinamikanya seperti itu. Apalagi tadi perkembangan zaman seperti sekarang. Ya mudah-mudahan sih ada kegiatan literasi ini sekaligus sebagai cara refleksi ya Bu Suci ya. Kita bisa nanti setelah 10 hari ini mudah-mudahan adalah yang nempel ya di hati kita, pikiran kita. Oh iya, kita harus tetap semangat. Itu anak kita suruh semangat, gurunya harus lebih semangat belajar. Dan belajar itu bisa sama siapapun, kapanpun dan di mana saja. Ingat ini ya slogannya Coca-Cola. Kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Dengan siapa saja. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya atas kegiatan literasinya. Oh, satu lagi Bu, ada mau ngomong. Oke. Terbersih ini dari yang Ibu Najila yang tadi paparkan, satu pernyataan yang lekat di saya itu tentang kompetensi dan sifat individu, tapi kompetensi itu bersama lingkungan. Nah di situ saya ingat satu minggu yang di televisi cara receh apa. Nah ada riwayat dari makanan yang namanya tahu campur. Nah, tahu campur itu makanan khas Jawa Timur. Jadi asal tahu campur itu gara-garanya Pak seorang petani yang pulang dari kebun, dia mau makan siang, gak ada lauk atau makanan yang tersedia. Dia punya makanan bekas atau makanan sisa semalam, yaitu soto ya sama campurannya mie, dan ada tahu
Dan akhirnya dijual, dan sampai sekarang tidak ada satu masyarakat Surabaya yang tidak tahu namanya tabur. Nah, jadi kompetisi dari si Pak Tani tadi muncul karena lingkungan tadi, ya, karena lingkungan ada dia menemukan satu, kemudian dirasakan baik, enak, kemudian dinikmati oleh masyarakat dan diterima di lidahnya masyarakat, dan akhirnya menjadi makanan khas daerah sampai sekarang. Dan di sini saya memahami bahwa kompetensi itu bukan sifatnya atau bukan bawaan dari Pak Tani tadi. Dia punya skill kuliner, ahli kuliner dan sebagainya. Dia karena kebetulan tadi dia diadaptasi dan akhirnya diterima. Begitu juga dalam dunia pendidikan. Artinya bahwa jika kita menerapkan pola lama, ya, di luar istilah Merdeka Belajar tadi, di mana kita menyuapi yang kata Bu Edi tadi siang, dan saya katakan menyuapi yang perlu disuapin banyak, sekarang sedikit-sedikit. Dengan Merdeka Belajar mungkin kita diharapkan bisa beranjak dari cara itu. Artinya kita memahami lingkungan kita seperti apa, yang harapannya dengan memahami lingkungan kita seperti apa tadi menjadi pemantik bagi siswa-siswa kita untuk bisa memahami materi yang akan kita sampaikan. Maksudnya seperti ini. Kompetensi bukan sifat kompetensi tumbuh bersama lingkungan. Artinya apa? Lingkungan kita berbasis kesehatan, terutama mayoritasnya adalah farmasi. Artinya bahwa pembelajaran kita, materi apapun, kita merujuknya pada lingkungan inilah, bukan di luar dari kompetensi kita, seperti otomotif dan lain sebagainya. Kita tidak menjejalkan mereka dengan teori ini dan teori itu, tetapi teori itu kita sinkronisasikan dengan karakteristik dari lingkungan sekolah kita. Sebelumnya kita itu sudah pernah nyoba loh di awal pandemi dulu dengan melaksanakan pembelajaran kolaborasi dan berbasis proyek, ya, berbasis proyek di mana beberapa mapel itu gabung jadi satu, ya. Kemudian itu awalnya untuk meminimalisir penugasan dari masing-masing itu, tapi dari satu lagi masing-masing mapel bisa bergabung menyedot kemampuan dari materi yang kita akan sampaikan, seperti dalam bahasa Indonesia apanya, matematika materi apanya, dari segi agama materi apanya, seperti itu. Nah, itu sudah jalan saat itu sebelum kemudian agak ngelos diakibatkan dengan munculnya kebijakan baru, tatap muka setengah, ya, 50% atau sekali seminggu atau berapa kali seminggu itu awalnya. Dan itu agak mengganggu proses. Padahal kalau kita komitmen, ini berarti maknanya lari ke komitmen juga. Kalau komitmen saya pegang, pembelajaran kooperatif itu tidak hanya untuk memfasilitasi pembelajaran di era pandemi saja, tapi bisa kita terapkan di seterusnya, sehingga anak-anak paham dengan teori yang disampaikan berkaitan dengan karakteristik sekolahnya, gitu, langsung praktek ke bidangnya, kefarmasian. Dari kefarmasian, matematikanya seperti apa perhitungannya. Nah, guru matematika akan menyesuaikan diri dengan skill-skill kefarmasian apa yang perlu ditekankan untuk bisa mengupgrade kemampuan matematika. Di sini kan di guru kesakan, di guru farmasi dari awal kan 10 dibagi 0,5 bagi berapa gitu ya Bu Aiwan ya. Di 10 dibagi berapa gitu ya, 0,5 dibagi berapa gitu, atau kan perhitungan yang angka-angka kecil itu ya. Nah, seperti itu karena justru mikirnya lambat. Kalau perhitungan cepat, angka besar cepat. Seperti kalau di komputerisasi, saya pernah Excel dulu ya. Jadi kalau
itu cari harga satu telur 10.000. Kalau beli 10 telur berapa? Harganya 10.000. Bu tahu sih Anissa, tapi coba rumusnya apa? Nah, mereka jawabnya ada yang jumlah telur ditambah jumlah ditambah harga gitu. Makanya 10 telur kali tambah 1.000 kan 1.010 gitu. Kok salah gitu kan? Jadi merumuskan hasil itu kurang cepat berjalannya seperti itu. Nah, mungkin dari segi matematikanya apa yang ibu yang lebih diasah untuk bisa mengupgrade kemampuan matematisnya. Mungkin itu saja Bu ini ya intinya pendapat saya tentang Merdeka Belajar pada hari ini kaitannya dengan kompetensi. Terima kasih. Terima kasih Bu Anda atas pendapatnya. Ya benar sekali ya apa yang dikatakan Bu Anda bahwa tadi kompetensi itu tidak bersifat individu tapi lingkungan. Jadi kita tetap sinkronkan dengan kompetensi atau kelompok keahlian kalau di sekolah kita dengan kelompok keahlian kita itu apa, atau juga dengan kita sinkronkan dengan apa yang disukai oleh siswa itu. Artinya bukannya kita melenceng ya, misalkan siswa kita tanya suka apa, gambar, IT atau rakit robot. Nah itu kita bisa buat tugas-tugas disesuaikan dengan apa yang mereka sukai. Yang mudah-mudahan sih itu bisa membuat dia lebih semangat dan lebih mandiri seperti itu ya, dalam mengerjakan apa yang kita minta. Ya banyak sekali ya sebenarnya ya yang bisa kita bagi mengenai konsep Merdeka Belajar. Tapi tadi mudah-mudahan sih yang sedikit ini bisa berkesan untuk Bapak Ibu sekalian, teman-teman, dan mudah-mudahan nantinya ada perubahan dalam pola pikir kita, sikap kita untuk bisa lebih baik. Terima kasih atas pendapatnya, atas partisipasinya pada kegiatan pagi hari ini dalam kegiatan literasi. Saya tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah pernah kita dapat waktu kita IHT apa workshop namanya? Workshop ya, bersama Ibu Nur Aziza yang dari SMK 3. Kayaknya di sini lebih ke pengulangan materi mungkin ya. Pengulangan lagi, mereview kembali, merefresh otak kita kembali. Kita di sini sama-sama belajar dan sharing. Saya pada dasarnya belum punya modul yang dibuat sendiri, itu belum punya modul yang memang dibuat sendiri. Modul ini pernah saya coba saja ke siswa, pernah saya terapkan, dan saya juga mengadopsi dari orang lain. Nah makanya di modul ini juga masih asli nih, yang asli saya ambil dari punya orang lain. Yang punya saya sudah ada, dan sampai hari ini belum bisa saya buat punya saya sendiri. Belum ada tanda tangan di buku kepala sekolah, belum ada tanda tangan saya di bawahnya, karena saya belum ngerasa belum ini ya, belum benar-benar membuatnya secara asli gitu ya, masih ATM, adopsi, tiru dan modifikasi. Nah mudah-mudahan kemarin modul itu digunakan untuk memenuhi perangkat waktu kita akreditasi Bapak Ibu, karena kita harus ada modul. Akhirnya modul 1 itu kan saya selesaikan dengan segala keterbatasan. Nah pada dasarnya komponen-komponen modul ya yang mungkin perlu kita lihat. Pada dasarnya semuanya tidak ada standar atau aturan yang baku tentang modul. Jadi diberikan kebebasan kepada Bapak Ibu sesuai dengan mampuannya masing-masing untuk bisa membuat modul sendiri dan menyesuaikan dengan siswa, dan menyesuaikan dengan kompetensi yang ada di sekolah kita. Nah, di sini modul sejarah di elemen 1 ya ini ya. Pertama di kompetensi awal ini diawali dengan yang pertama itu halaman cover dulu. Karena ini berbicara tentang pengantar ilmu sejarah, jadi di sini covernya disesuaikan dengan sejarah. Ada Plato, Aristoteles, Socrates. Nah ini modul ini silakan covernya mau bentuk seperti apa dimodifikasilah oleh guru masing-masing.
informasi modul ini masih asli, saya ambil dari punya orang lain. Guru sejarah Indonesia di SMA Negeri 3 Banjarmasin. Yang punya saya sudah ada, tapi belum bisa saya tampilkan di sini karena masih banyak sekali keterbatasannya ya. Terus kompetensi awal di informasi modul itu terdiri dari penyusun, kompetensi awal. Nah, karena kita menganut prinsip sama P5, ada profil Pancasilanya di sini. Kompetensi awal, peserta didik memiliki pengetahuan awal tentang peristiwa sejarah lokal, nasional atau global, ditandai dengan mampunya peserta didik menyebutkan kapan peristiwa itu terjadi dan bagaimana jalannya peristiwa itu. Itu kompetensi awalnya. Terus ada profil pelajar Pancasila. Dalam kegiatan pengajaran ini diharapkan peserta didik mampu dan memiliki dan mengembangkan profil pelajar Pancasila, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Ada sarana dan prasarana, ketersediaan jaringan internet. Kalau seandainya kegiatan dilaksanakan secara daring, sekarang kan kita 2 minggu anak-anak kita online ya. Jadi modul ini bisa kita aplikasi, kita buat modulnya secara online dan secara offline juga, daring atau luring. Terus ada smartphone, Android siswa, kuota internet, bahan ajar berupa buku atau referensi yang target didik ya, karena di sejarah ini awalnya memang di kelas 10, di kurikulum Merdeka sejarah itu di kelas 10 fase E ya kita bukain ya, fase E. Di fase E di kurikulum 2013 sejarah itu 3 jam pelajaran, 3 jam pelajaran. Sekarang di kurikulum Merdeka berubah jadi 2 jam pelajaran, satunya include di P5 project penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, itu jadi 1 jamnya include 5 dan kami tatap muka Bapak Ibu cuma 2 jam pembelajaran di kelas. Jadi kurang dari 3 jam menjadi 2 jam pelajaran. Nah, terus di sini modul yang saya adopsi ini dia pembelajaran blended learning. Artinya akan bisa secara luring dan di halaman berikutnya ada peta konsep. Peta konsep ada karena berbicara masalah latar belakang sejarah, konsep dasar sejarah. Jadi di sejarah itu ada konsep pikir secara sinkronik diakronik. Konsepnya ada konsep ruang dan waktu, di mana waktu sejarah itu manusia. Ya. Jadi di peta konsepnya, peta konsep ini mewakili nanti apa yang materi yang akan dijelaskan di yang berikutnya. Jadi di sini ada secara dari sejarah, secara diakronik dan sinkronik. Lanjut di berikutnya ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran peserta didik mampu mengembangkan pemahaman tentang diri sendiri, mengembangkan pemahaman kolektif sebagai bangsa, mengembangkan pemahaman tentang kondisi manusia waktu, mengembangkan kecapapan berpikir diakronis atau kronologi, sinkronis, kualitas imajinatif, kreatif, kritis, reflektif, visual, dan multi perspektif. Nah, seperti ini Bapak Ibu, awalnya sejarah ini di kurikulum 2013 label sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia awalnya, sejarah Indonesia. Jadi kalau berbicara sejarah Indonesia itu terbatas cuma di Indonesia saja sejarahnya. Di kurikulum Merdeka sejarahnya lebih lagi. Tidak ada lagi label Indonesianya, tapi cuma sejarah. Artinya materinya meluas. Bukan menyempit. Awalnya sejarah lebih sedikit, sekarang meluas. Teks banyak yang bisa bukan di dalam Indonesia aja, termasuk sejarah lokal, sejarah dari Indonesia, sejarah dari luar negeri. Nah, itu bisa kita hubungkan semua. Oke, jadi tadi perubahan dari sejarah Indonesia ke sejarah. Di bagian berikutnya ada pengayaan dan remedial. Nah, pengayaan ini diberikan kepada siswa yang memang dia benar-benar sudah menguasai dan diberi lebih mendalami materi. Tapi kalau remedial bagi siswa yang belum bisa mencapai apa istilahnya KKM ya sekarang, masih ada nggak istilah KKM? Nggak ada lagi ya di kurikulum Merdeka.
materi. Kriteria ketuntasan minimal masih ada nggak? Izin Bu Rita, kalau KKM masih ada nggak di kurikulum Merdeka? Nggak ada lagi ya? Nah, di Gredu ada ya? Gredu belum ini ya? Belum upgrade ya? Belum di upgrade. Makanya kayak kita kemarin awal ini PTS itu nggak ada. Masih belum ada PTS gitu kan? SMA ada PTS. Iya, mahir berkembang seperti itu, bukan lagi tuntas tidak tuntas. Nah, anak itu berkembang sesuai harapan nggak? Cocok nggak yang sudah disampaikan itu, bisa memahami nggak? Jadi tingkatannya lebih banyak, bukan tuntas tidak tuntas, bukan kompeten tidak kompeten lagi. Mahir tingkat lanjut, misalnya berkembang, nah, belum berkembang perlu intervensi khusus kan seperti itu. Ini Bu, di lampirannya ada lembar kerja peserta didik. Ya, itu lembar kerja. Terus di LKPD. Iya, tidak semua siswa sama hasilnya. Jadi sesuai dengan kemampuan siswa masing-masing. Dia itu suka nggak bisa rasakan. Ini kuda sejarah, kuda bisa misalnya. Berarti saya perlu intervensi khusus ke dia nanti. Bagian mana yang kamu tidak suka? Ada berkembang. Artinya dia sudah tingkat nggak boleh intervensi lagi. Artinya harus saya berikan pengayaan, bukan? Kalau dia tadi malas disuruh buat narasi misalnya sampai 20 kata yang dia buat, kan belum pilih. Fondasi pada PAUD untuk pendidikan dasar dan menengah, CP disusun untuk setiap mata pelajarannya. Jadi CP ini tidak disusun per fase ya, tapi per mata pelajaran. Nah, bagi peserta didik berkebutuhan khusus dengan hambatan intelektual dapat menggunakan CP pendidikan khusus. Peserta didik berkebutuhan khusus tanpa hambatan intelektual menggunakan CP reguler dengan menerapkan prinsip modifikasi kurikulum. Nah, jadi kalau untuk yang SLB atau yang butuh berkebutuhan khusus itu ada CP-CP yang khususnya. Jadi beda sama CP reguler. Nah ini bisa dilihat bagian tujuan dari pemerintah, tujuan pendidikan nasional, kemudian turun ke profil pelajar Pancasila, kemudian ada diturunkan lagi ke standar kompetensi lulusan. Kompetensi lulusan itu ada standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan. Kemudian ini yang ditetapkan pemerintah nih, ada struktur kurikulum, kemudian capaian pembelajaran, kemudian prinsip pembelajaran dan asesmen. Itu semua yang ditetapkan oleh pemerintah pada surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kemudian di biru itu ada perangkat ajarnya, ada buku teks pelajaran, contohnya modul ajar, mata pelajaran, dan panduan proyek profil pelajar Pancasila. Contohnya kurikulum satuan pendidikan. Nah, kemudian CP dan strategi mencapai CP menggunakan kerangka kerja atau understanding by design. Nah, understanding by design di sini adalah sebuah kerangka kerja dengan fokus pada proses perencanaan dan struktur yang memandu pengembangan kurikulum, asesmen, dan instruksi pembelajaran. Proses perencanaan ini fokus pada dua hal. Nah, fokus yang pertama yaitu pengajaran dan asesmen untuk membangun pemahaman dan kemampuan learning transfer, kemampuan mengimplementasikan hasil belajar dalam sebuah performa otentik. Yang kedua, merancang kurikulum terbalik atau backward dengan mulai dari tujuan akhir terlebih dahulu. Nah, di sini ada dua fokusnya. Yang pertama itu membangun dari nol. Maksudnya dari kalau contohnya di PAUD itu kayak menginjak dulu atau mendengarkan dulu, baru menginjak, kemudian merangkai kata per kata, baru dia bisa membaca satu kalimat. Nah, yang backward ini tujuannya apa dulu kita mau membaca lancar. Nah, tapi tidak melalui step yang bertahap itu.
dan metode yang lainnya. Jadi yang pertama itu fokus ke pembelajaran bertahap, yang kedua itu fokus ke tujuan akhirnya. Jadi ada dua fokusnya dalam CP ini. Jadi mau fokusnya ke tujuan akhirnya dulu. Jadi metode belajarnya itu bisa dirancang berbeda, maksudnya tahapannya enggak bertahap. Nah yang biasa dilakukan kan kalau kurikulum sebelumnya itu kan itu harus bertahap kan Bu. Nah di sini kalau kurikulum merdeka ini boleh bebas, yang penting bisa boleh tujuannya yang tercapai di akhir itu, atau dia tetap memakai yang lama bertahap. Nah itu bebaskan jadi yang mana konsepnya. Nah CP diusahakan menggunakan metode backward design. Metode perencanaan kurikulum pendidikan ini dimulai dengan menentukan tujuan akhir yang diinginkan terlebih dahulu sebelum menentukan kegiatan pembelajaran dan asesmen yang digunakan. Backward design melibatkan 3 tahap perencanaan. Yang pertama, identifikasi hasil yang diinginkan, kemudian menentukan bukti-bukti yang dapat diterima, kemudian terakhir baru merencanakan pengalaman belajar dan instruksi. Nah, yang kalian bilang tadi, kita tentukan dulu tujuannya apa, CP-nya apa. Nah, terus kumpulkan dulu bukti-bukti ini, kemampuan peserta didiknya gimana. Baru kita bisa merancang apa yang mau kita gunakan untuk mengajar gitu. Nah, identifikasi hasil CP yang diinginkan, CP, TP, dan TP. Apa pembelajaran yang dapat terus melekat, bernilai dan bisa diterapkan dalam kehidupan siswa jauh setelah ia lulus mata pelajaran tersebut. Nah, sekarang di kurikulum merdeka ini kita fokusnya bukan lagi kayak kurikulum sebelumnya kayak ilmu apa yang harus kita ajarkan, tapi apa sih ilmu yang bisa digunakan setelah lulus dari sekolah tersebut, ya. Jadi fokusnya tuh ilmu-ilmu yang berguna untuk masyarakat atau berguna untuk dunia kerja nanti. Nah itu, pemain dari bahasa Inggris kan itu sangat berguna di kerja dan masyarakat, dan kemungkinan besar kan tidak berfokus lagi ke tensis. Nama tensis itu kan nggak berfokus lagi, tapi lebih ke cara bicaranya, vocabnya, ya kan? Itu lebih. Nah itu yang lebih dikuatkan. Kalau dulu kan harus belajar tensis kayak gitu. Terus sekarang ya grammarnya, sekarang fokus ke vocabnya dan arti-artinya yang mudah dipahami gitu. Nah itu. Kemudian jika dianalogikan dengan sebuah perjalanan berkendara, CP memberikan tujuan umumnya dan ketersediaan waktu untuk mencapainya, fasenya. Nah, jadi CP ini tujuannya dan waktu yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Itu tujuan CP. Untuk mencapai tujuan tersebut, setiap pengemudi memiliki kebebasan untuk memilih jalur, cara, dan alat untuk menempuh perjalanan tersebut yang disesuaikan dengan titik keberangkatan, kondisi, kemampuan, dan kecepatan masing-masing. Dalam mencapai CP, kita perlu membangun kompetensi yang untuk melakukan perjalanan tersebut agar tiba di tujuan pada waktu yang ditentukan. Setiap satuan pendidikan dipersilahkan mengatur strategi efektif untuk mencapai CP sesuai dengan kemampuan dan potensinya. Nah, baik lagi, pemerintah di sini di dalam kurikulum merdeka itu membebaskan setiap satuan pendidikan untuk menentukan apa sih kendaraannya, apa sih yang digunakannya, bensin apa yang digunakannya, mana yang digunakannya. Tapi harus dengan waktu yang sama, ya. Tapi harus tujuan yang sama. Ya kan, mungkin satunya pakai Pajero, satunya pakai apa, ya kan, Panza, bebas. Terus mau kita mau ke alun-alun nih, mau lewat ini jalan yang besarnya bisa, Teresianya bisa, ya kan. Yang penting waktunya itu sama dan tujuannya itu sama. Nah itu karena kenapa? Pemerintah di sini paham akan perbedaan kondisi di setiap satuan pendidikan. Makanya dibuat merdeka agar satuan pendidikan itu bisa menentukan caranya sendiri dengan menilai kemampuan dan kondisi di satuan pendidikan tersebut. Jadi tidak ada lagi kayak undang-undang atau keputusan yang mengatur harus gini
tapi ditentukan aja. Yang ditentukan apa? Tujuannya aja. Kalau alat-alatnya itu bebas. Itu. Jadi ini CP-nya yang tujuannya. Boleh memilih tujuan yang mana? Ya, yang sesuai dengan kondisi di satuan pendidikan atau di sekolahnya dan kemampuan siswanya. Ya. Kemudian garis finish CP ada di akhir kelas 12. Ya. Untuk mencapai garis finish tersebut, pemerintah membuatnya dalam 6 fase yang disebut fase 6 etape yang disebut fase. Setiap fase itu berlangsung selama 1 sampai dengan 3 tahun. Nah, penggunaan istilah fase dilakukan untuk membedakan dengan kelas, karena peserta didik di suatu kelas yang sama bisa jadi belajar dalam fase pembelajaran yang berbeda. Fase memberikan keleluasaan dan keadilan bagi guru dan siswa untuk menyesuaikan rancangan pembelajaran dengan tahapan perkembangan, kemampuan, minat, konteks, dan kecepatan belajar siswa, teaching at the right level. Dengan menggunakan fase, diharapkan siswa akan dapat memiliki waktu lebih panjang untuk memahami dan mendalami konsep-konsep dan keterampilan untuk mencapai sebuah kompetensi yang dibangun oleh CP. Nah, kenapa sih sekarang disebutnya fase, bukan lagi kelas? Nah, di sini kan pertanyaannya sama aja sih kayak 11, 12. Nah, kenapa sekarang disebut fase? Nah, di sini disebut fase karena itu dinilai dari kemampuan peserta didiknya atau kemampuan anaknya. Ya, seperti umur kayak balita, PAUD itu kan fase-fase dasar. Ya, jadi kemampuannya itu dilihat, fasenya itu dilihat dari kemampuannya. Seperti jenjang PAUD itu fase fondasi TK. Jadi dari umur 1 sampai 6 tahun itu fondasinya. Itu fase TK ya. Fondasi TK. Nah, kemudian ada di jenjang SD fase A, kelas 1 sampai kelas 2 SD. Nah, kenapa fase A itu 2 kelas? Karena kemampuan rata-rata otak anak di kelas 1 di kelas 2 umur 7, 8 tahun, 9 tahun itu hampir sama. Jadi dilihat dari kemampuan anaknya fase ini. Jadi bukan kelasnya. Ya. Jadi antara kelas 1 sama kelas 2 itu kalau kita lihat anak-anak itu mempunyai kemampuannya sama, hampir mirip. Nah, baru di fase B, kelas 3 dan kelas 4 itu mulai berkembang kemampuan otaknya, dari mulai karakternya, ya kan, mulai berbeda. Makanya masuk ke fase B, 2 kelas 3 sampai 4. Kemudian fase C, kelas 5 sampai kelas 6 SD. Baru muncul kan karakternya mulai nakal, kadang-kadang ya kan, sering bermain, ya kan, lama terus. Nah, itu di fase kelas 5 sampai kelas 6 SD. Nah, terus di jenjang SMP itu 7 sampai kelas 9 SMP. Nah, kenapa di fase D itu SMP itu langsung 3 kelas? Karena balik lagi kemampuan siswanya itu sama. Nah, kemudian fase E kelas 10 SMA baru mulai berkembang lagi. Kemudian fase F kelas 11 dan kelas 12. Makanya kalau kita mengajar itu di kelas 10 ke kelas 11 itu langsung ada perbedaan dari pola pikirnya. Nah, tapi kelas 11 dan kelas 12 itu tidak jauh berbeda pola pikirnya. Makanya dibedakan di fase itu E sama F. Makanya F masuk kelas 11-12, fase E itu kelas 10 aja. Karena kemampuan pola pikirnya berbeda. Bagi peserta didik berkebutuhan khusus, apabila mengalami hambatan intelijensi, dapat menggunakan CP pendidikan khusus. Namun jika tidak mengalami hambatan intelijensi, dapat menggunakan CP reguler dengan menerapkan prinsip modifikasi kurikulum. Nah, untuk CP Diksus atau pendidikan khusus, penentuan fase CP untuk siswa berdasarkan pada hasil asesmen diagnostik sangat mungkin sekali
di sebuah kelas terdapat perbedaan CP yang digunakan. Nah, makanya setiap kelas kalau ada di khusus itu, pendidikan khusus itu berbeda. Bahkan bukan setiap pelajaran, bahkan setiap kelasnya berbeda karena sesuai kebutuhan siswanya. Baik lagi, jadi tidak sama meratakan. Jadi di sini yang membuat apa yang dinamakan merdeka itu, karena kita menyesuaikan dengan keadaan satuan pendidikannya, bahkan kelasnya, bahkan siswanya, orang per orangnya itu. Kemudian elemen dalam CP, setiap CP atau suatu mata pelajaran memiliki beberapa elemen atau kelompok kompetensi esensial yang berlaku sama untuk semua fase pada mata pelajaran tersebut. Masing-masing elemen tersebut memiliki capaian per fasenya yang saling menunjang untuk mencapai pemahaman yang dituju. Elemen sebuah mata pelajaran mungkin saja sama atau berbeda dengan mata pelajaran lainnya. Contohnya, dalam CP PAUD terdapat elemen nilai agama dan budi pekerti, jati diri, dan dasar-dasar literasi dan STEAM. Kemudian dalam CP matematika terdapat elemen bilangan, aljabar, pengukuran geometri, dan analisis data dan ruang. Itu. Jadi setiap CP itu mempunyai elemen. Nah, elemen ini bisa sama, bisa beda di setiap mata pelajarannya atau bahkan di setiap fasenya. Nah, elemen dalam CP. Apa itu elemen dalam CP? Jika pembelajaran ibarat sekolah perjalanan, nah diperlukan beberapa kompetensi esensial agar tepat waktu dan selamat sampai tujuannya. Contohnya, jika ingin melakukan perjalanan dengan cara mengemudikan mobil, ada beberapa elemen yang perlu dipelajari, seperti mengenali bagian dari cara kerja mobil, kemudian mengemudinya, kemudian keselamatan mengemudinya, navigasi, dan pengendalian emosi. Masing-masing elemen memiliki capaian sendiri yang saling menunjang agar seseorang dapat memenuhi CP untuk mengemudikan mobil. Tentu saja jika perjalanan ditempuh dengan menggunakan kendaraan umum, berjalan kaki, berlari, bersepeda, atau berlayar, elemen capaian pembelajaran sangat mungkin berbeda dengan mengemudikan mobil. Mungkin elemennya lebih sedikit atau banyak, mungkin mirip atau sama. Elemen setiap mata pelajaran dapat memiliki persamaan atau perbedaan karakteristik. Nah, di sini elemen itu dijelaskan sebagai cara atau untuk mengenali sebuah CP tersebut. Contoh capaian pembelajaran seni rupa di akhir fase C, peserta didik mampu menuangkan pengalamannya melalui visual sebagai ekspresi kreatif secara rinci, ditandai penguasaan ruang dengan penggunaan garis horizon dalam karyanya. Diharapkan pada akhir fase ini, proses kreatif dan kegiatan apresiasi peserta didik telah mencerminkan penguasaan terhadap bahan, alat, teknik, teknologi, dan prosedur yang mewakili perasaan dan empati peserta didik. Itu contoh CP dari seni rupa. Dan contoh elemen pada seni rupa itu ada berpikir dan bekerja, artistik, mengalami, dan menciptakan. Nah, di fase A, B, C itu ada elemen yang sama. Ada 3 elemen yang sama. Nah, tujuannya berbeda. Seperti di fase A itu untuk berpikir dan bekerja artistik, siswa mampu mengenali dan membiasakan diri dengan berbagai prosedur dasar sederhana untuk bekerja dengan aneka pilihan media yang tersedia di sekitar. Kemudian kalau untuk di fase B, siswa mulai terbiasa. Nah, yang di fase A itu baru mengenali, tapi di fase B itu udah mulai terbiasa. Kemudian di fase C, siswa secara mandiri menggunakan berbagai prosedur dasar sederhana untuk bekerja dengan aneka pilihan media. Nah, walaupun dengan elemen sama, tapi tujuannya itu berbeda sesuai dengan tahapannya.
lanjut ke pemahaman dalam CP. Prinsip penyusunan CP menggunakan pendekatan konstruktivisme yang membangun pengetahuan dan berdasarkan pengalaman nyata dan kontekstual. Menurut teori belajar konstruktivisme, pengetahuan adalah kumpulan atau seperangkat fakta, konsep atau kaidah untuk diingat. Nah, dalam konsep memahami dalam CP dan dalam konstruktivisme adalah proses membangun pengetahuan melalui pengalaman nyata. Pemahaman tidak bersifat statis, tetapi berevolusi dan berubah secara konstan sepanjang siswa mengkonstruksikan pengalaman-pengalaman baru yang memodifikasi pemahaman sebelumnya. Jika mengacu kepada teori konstruktivisme, kemampuan memahami ada di level paling tinggi, berbeda jika mengacu pada taksonomi Bloom yang menempatkan kemampuan memahami di level C2. Nah, di sini kita dalam teori konstruktivisme itu diharuskan untuk memahami CP itu dari pengalaman nyata atau pengalaman saat mengajar. Nah, udah Bapak dan Ibu kan sudah mengalami perbedaan generasi dari dalam sisi siswanya. Mungkin di 10 tahun ke belakang siswanya A, pemahamannya A. Kemudian di 2 tahun terakhir ini siswanya pola pikirnya B, kemudian pemahamannya B juga. Nah, itu yang juga mempengaruhi pemahaman terhadap CP-nya. Nah, makanya mungkin kalau kurikulum mandiri ini digunakan 10 tahun yang lalu mungkin tidak bisa. Nah, kenapa baru sekarang? Mungkin karena dari kondisi siswanya udah berubah, gitu, ya kan? Kemudian terakhir berargumen dan mempertahankan pendapatnya di fase penjelasan atau di aspek penjelasan. Kemudian baru naik lagi ke aspek interpretasi, menerjemahkan cerita, karya seni atau situasi. Interpretasi juga berarti memaknai sebuah ide, perasaan atau sebuah hasil karya dari suatu media ke media lain. Dapat membuat analogi, anekdot, dan model, melihat makna dari apa yang dipelajari dan relevansi dengan dirinya. Nah, di sini interpretasi itu lebih ke menerjemahkan keadaan sekitar, kemudian memahami sebuah ide, mengembangkannya, gitu. Di interpretasi, di aspek interpretasi. Kemudian habis itu lanjut ke aplikasi, menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman mengenai suatu situasi yang nyata dalam kehidupan sehari-hari atau sebuah simulasi. Ini Bu Suci harus muncul semua di modul atau gimana? Walaupun kita di revisi ya? Untuk pemahaman itu. Kemudian perspektif, melihat suatu hal dari sudut pandang yang berbeda, siswa dapat menjelaskan sisi lain dari sebuah situasi, melihat gambaran besar, melihat asumsi yang mendasari suatu hal, dan memberikan kritik. Kemudian ada empati, menaruh diri di posisi orang lain, merasakan emosi yang dialami oleh pihak lain, dan atau memahami pikiran yang berbeda dengan dirinya, menemukan nilai value dari sesuatu. Dan terakhir adalah pengenalan diri, memahami diri sendiri yang menjadi kekuatan area yang diperlukan untuk dikembangkan, serta proses berpikir dan emosi yang terjadi secara internal. Nah, ini adalah aspek-aspek pemahaman untuk memahami suatu CP tersebut, atau bisa memahami suatu materi tersebut. Kalau kita materi ini, tujuannya ini sebenarnya ini untuk mencapai pemahamannya itu. Pertama kan kayak kita mendeskripsikan ide dulu dari materi yang kita pahami. Kemudian yang kedua, Nah, ini Pak Galang maksudnya yang saya diskusikan dengan Bu Suci itu
diskusi, siapa tahu ada pemahaman juga dari teman-teman lain. Kalau di kurikulum 2013 kan ada sintaks kata pembelajaran itu wajib muncul. Berurut ya. Jadi misal mengamati ya, kemudian mengumpulkan data, apa tadi? Mengumpulkan data, terakhir mengkomunikasikan. Itu misalkan discovery learning, sintaks discovery dengan sintaks harus muncul di RPP gitu. yang beda gitu ya, ada seterusnya gitu, yang beda-beda model. Nah kalau ini kan dia judulnya tidak hierarkis, artinya tidak perlu berurutan. Namun apakah dia harus juga muncul di modul gitu ya? Menurut siklus. Apa tidak harus kita langsung munculkan secara teksnya, secara apa namanya nyata atau jahat lah bahasa orang, atau bagaimana gitu? Kalau di kurikulum Merdeka ini tidak harus muncul di modulnya, tetapi ini harus diajarkan. Maksudnya ini betul-betul pemahaman dari suatu materi tersebut. Jadi kita walaupun tidak ada muncul kayak seperti perspektif nih, kan suatu hal dari sudut pandang berbeda. Kita tidak muncul di materi di modulnya, tapi kita di guru atau kayak mengasih gambaran. Maksudnya itu muncul nggak di langkah-langkah pembelajaran yang kita harus pelajari? Enggak Berarti tidak harus kita harus ada pemahaman, tidak perlu ya. Opsional berarti ya. Sudah. Opsional ya, pilihan. Yang harus Harus ada. harus mengacu sama pada mengacu. ini aspek pemahaman ini. Karena kan ini yang Panduannya. dibuat untuk Kalau panduan. di sintaks yang juga harus muncul loh, Bu Sitio. Muncul semua. Stimulusnya, persepsinya. Tadi kita kayak stimulus tuh pernyataan pertanyaan pemantik itu nggak jadi stimulus. Ya. Nonton tayangan video. Iya, itu jadi stimulus literasinya itu. Ya. Pas video tadi itu literasi digitalnya. Ini enggak ya. Oh, berarti Tapi tergantung ini lah, tergantung kita pakai model pembelajaran apa sih sebenarnya, tergantung kita. tergantung kita. Model pembelajaran. Tapi nggak perlu. Jadi cara memahami itu include dan berbagai Include, nggak include semua. Tapi tidak terlalu Tidak tertera. Tapi include. Tidak tertera. kalau di 2013 kan harus ada nih. Oh ini yang stimulus, ini yang observasi. Ya. lebih alur Masuk Bu Emma tuh di kegiatan inti atau Ya, langkah pembelajaran yang muncul nggak teks ini, pemahamannya harus ini, aplikasinya ini di bagian kita langkah pembelajaran. mungkin di ATP ya kalau kelihatan ya di situ delta. Iya, di alur kayaknya. Dia lebih di alur bukan di kelihatan itu. CP itu gambaran secara umum. Yang mana? Penjelasan mengenai integrasi aplikasi, perspektif, empati, pengenalan diri. Itu. Sebenarnya kayak apa tuh di kegiatan awal kan ada Bu, misalnya kayak Perspektif ya. Nah, aspek pemahaman merupakan cara untuk mengkonfirmasi pemahaman siswa atas apa yang telah mereka pelajari dan tidak hierarkis atau bukan merupakan siklus. Nah, ini Bukan siklus. bukan. Jadi bisa salah satu. Ya berurut ya. ada berurutan. Ya urutan. Jadi bisa dia aplikasi dulu, baru interpretasi, ya kan? Bisa mereka empati dulu, baru dia Tergantung penjelasan. Kebutuhan materi tersebut. Sesuaikan dengan materi. Materi tersebut butuhnya apa dulu nih? Apakah aplikasi dulu? Kayak olahraga ini kan harus aplikasi dulu, baru dia mengerti. Boleh bisa mendeskripsikan ya, gitu, ya kan? Ada juga kayak di produktif kan harus menjelaskan dulu, baru dia aplikasinya, gitu. Dari pemahamannya, jadi nggak harus enam-enamnya ada, tapi gimana sih cara kita untuk siswa itu bisa memahami Dan di paling dalam mudah aspek. dilakukan oleh siswa. Ya. Nah. Siswa mudah melakukan yang mana dulu? Apakah empati dulu atau aplikasi dulu, ya kan? Atau pengenalan diri dulu? Itu kita lihat kondisi siswanya, bahkan kelasnya, itu. Pengenalan diri mungkin kayak di tes gitu. Di tes bisa. Bisa post tes. Iya, benar. Kemudian Menggali potensi awal yang dimiliki oleh siswa. Misalnya dengan pertanyaan pemantik boleh, dengan tes awal tadi tes itu boleh. contoh bentuk pemahaman dalam
CP CP. dalam matematika kelas B atau di SD kelas 3 dan 4. Peserta didik menunjukkan pemahaman dan intuisi bilangan number sense untuk bilangan kaca sampai dengan 10.000. Mereka dapat membaca, menulis, menentukan nilai tempat, membandingkan, mengurutkan menggunakan nilai tempat, melakukan komposisi dan dekomposisi bilangan. Mereka juga dapat menyelesaikan masalah berkaitan dengan uang menggunakan ribuan sebagai satuan. Nah, ini ada 4 tahapan. Kalau di contohnya, yang pertama tahapan penjelasan. Nah, siswa mendeskripsikan makna dari bilangan 10.000 dengan kata-kata sendiri, mengkaitkannya dengan nilai tempat, kemudian mengurutkan dan membandingkan bilangan 10.000 dengan bilangan lain. Nah, itu penjelasan. Nah, kemudian ada interpretasinya, menerjemahkan makna 10.000 menggunakan gambar. 10.000 nih, gambar artinya apa gitu. Kemudian ada aplikasi, menggunakan pemahaman 10.000 untuk memecahkan masalah dalam dunia nyata. Misalnya, berbelanja di kantin dengan uang 10.000, atau soal cerita atau simulasi jual beli. Kemudian menemukan berbagai cara berbeda untuk mendapatkan nilai 10.000, ya, mau bekerja kah atau gimana kan, atau bantu orang tuanya itu. Jadi bebas mau pilih yang mana, mau tergantung siswanya lagi, mau tahapan interpretasinya atau aplikasinya, ya kan, bebas. Yang penting siswanya dapat mengerti materi tersebut. Tapi mengacu ke 6 aspek itu, pilih salah satunya, maksudnya aplikasi atau perspektif yang dipilih itu, tergantung siswanya. Kemudian ada juga bahasa Indonesia kelas D, elemen menyimak. Itu CP-nya peserta didik memahami informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dari teks deskripsi, narasi, puisi, eksplanasi, dan eksposisi dari teks visual dan audiovisual untuk menemukan makna yang tersurat dan tersirat. Di fase ini fase SMP, kelas 7 sampai kelas 9 SMP. Nah, interpretasinya mendeskripsikan makna dari puisi serta emosi yang ditangkap dari puisi tersebut. Nah, tapi kalau pemahaman yang menggunakan aplikasi itu membacakan dan mendeklamasikan atau membuat karya untuk merespon puisinya. Kemudian kalau perspektif, melakukan bedah puisi melalui diskusi dari sudut pandang yang berbeda. Kemudian empati, menaruh diri di posisi penulis puisi dan mencoba merasakan emosi yang dirasakan penulis dan dituangkan dalam media yang berbeda. Itu. Nah, next. Metode terbaik untuk belajar. Maksudnya kita kan, yang sepengetahuan saya kan, saya nih ya, karena kurang ilmunya juga ya. Yang saya tahu kan kita setiap guru mengajar tetap harus memberikan tujuan pembelajaran di awal Pak Yus ya. Aku tahu, oh kita mau mana nih hari ini? Ya hari ini pelajari tentang bilangan supaya kalian tahu uang 10 ini nanti digunakan apa saja. Nah itu kan tetap di pembelajaran apapun anak tahu tujuan apa yang kita capai gitu. Nah mungkin masuk kelas itu anak tidak tahu tujuan gitu. Nah cuman maksudnya titik tekan di desain metode ini yang gimana gitu contohnya. Itu saya masih bingung ya. Antara ini kan antara model pembelajaran yang lama kan juga kita harus tujuannya dulu gitu baru. Tapi kalau yang metode pembelajaran yang lama itu kan, tapi ditentukan Bu materinya kan. Materinya tentukan yang K13. Dalam di K13. Materinya ditentukan. KD. Berarti materinya itu kan. Terus dia kan bertahap diajarkannya. Kalau sekali 3.1 dulu. Iya, 3.2 dulu ya kan. 3.3. Ya memang tujuannya di KD tersebut 3.1, ya kan? Berarti tujuannya kayak bisa membaca kan, 3.1 kan bisa membaca, 2 bisa menulis. Diajarkan kan membaca dulu. Waktu hari itu, ya kan? Nah kita baca di 3.1 bisa membaca, ya kan? Bisa membaca. Tapi setiap pembelajaran satu semester itu sesuai dengan bertingkat, artinya sudah ditentukan.
Jadi kita hanya tahu yang diajarkan saja waktu hari itu atau waktu dalam tentang waktu sebulan KD 3.1 ini. Nah, tapi kalau di kurikulum mereka di metode backwardnya desain backwardnya, ini kita tujuannya apa dulu untuk di akhirnya, di akhir fasenya. Di fase E kita nih, E. Kalau di IPAS, tujuannya, kalau di IPAS tujuannya CP terakhir, CP ini. Pak Yus. CP. CP-nya apa? CP. Nah, kalau di PK ini kita fokus ke tujuannya. Jadi materinya ada materi. Kalau di K13 kan udah ada materi ini dari KD-nya kan, di K1. Nah, udah ada tujuannya, baru kita sendiri yang mencari materinya. Peserta didik diharapkan dapat memahami pengetahuan ilmiah dan menerapkannya atau membuat prediksi sederhana sesuai dengan pembuktiannya. Peserta didik menjelaskan fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar, dilihat berbagai aspek seperti makhluk hidup dan lingkungannya, zat dan perubahannya, energi dan perubahannya, bumi antariksa, dan itu dan yang lain. perilaku ekonomi dan kesejahteraannya. Peserta juga mengaitkan fenomena dengan keterampilan teknis pada nilai kaliannya. Nah, kayak karena ilmiah kan, kayak mampu menjelaskan metode ilmiah. Nah, peserta ini mampu atau siswa ini mampu menjelaskan atau memahami metode ilmiahnya. Baru kita bisa tahu keadaan siswanya. Dan makanya setiap satuan pendidikan berbeda. Kayak di SMA 1 sama SMA 5 berbeda. Karena kenapa? SMA 1 itu tujuannya kuliah, ya. Kalau di SMA 5 tujuannya kerja. Nah, metode ilmiah apa yang bisa dipakai untuk nanti bekerja? Nah, baru kita cari materinya. Ya, baru kita cari materinya. Materi yang dicari apa sih yang bisa digunakan di dunia kerja? Materi apa? Metode ilmiah yang mana? Baru kita habis menentukan materinya, baru kita menentukan langkah-langkahnya. Langkah-langkah kita ngajar materi ini kayak gimana? Makanya pertama identifikasi hasil diinginkan, memahami metode ilmiahnya. Mereka menentukan bukti yang dapat diterima. Bukti yang dapat terima apa? SMK, tujuannya kerja. Ya. Terus kemampuan anak dibanding anak-anak kayak gimana? Kemudian keadaan sekolahnya kayak gimana? Ya kan? Kemudian kemampuan keadaan alatnya, contohnya alat kayak HP, laptop, ya kan? Kan berbeda, fasilitasnya berbeda. Ada yang sekolah yang menggunakan laptop kan waktu belajarnya, kita sedangkan kita enggak gitu. Makanya bukti-bukti yang dapat diterima, baru kita bisa merencanakan pengalaman belajar dan instruksinya. Baru kita bisa merencanakan materinya apa yang diajarkannya. Makanya beda sama kalau dari kelas kan, baru kita ngajar ini, baru kita tinggal ngajarkan ini saja. Tapi untuk ada tuh biasanya kan di SMK yang di awal tuh biasanya anak digiring untuk orientasinya bisnis, gitu kan? Ya. Nah, dia peluang-peluang bisnis yang ditampilkan. Karena apa? Karena anak SMK kan disiapkan untuk bekerja, dia atau menciptakan lapangan kerja kan. Jadi di K13 tuh itu yang di kurikulum mereka tuh unik sebenarnya kan. Jadi ditampilkan peluang-peluang bisnis. Anak tuh bayangannya tuh tidak di bayangan kuliah sih sebenarnya untuk SMK gitu kan, tapi lebih mereka nanti bisa berjadi berwirausaha, entrepreneur dan buka lapangan kerja untuk orang lain. Itu rata-rata di kurikulum mereka dibuka dengan itu pembelajarannya biasanya orientasi bisnis. Misalnya contohnya kan peluang-peluang bisnis di mana, dihubungkan dengan materi akan kita bahas. Termasuk IPAS tadi ya? Iya, proyek IPAS Ya, kan proyek yang menghasilkan dianya. jadi proyek sains yang masih Cuan. jadi makanya kita menggunakan ini metode backward itu yang penting tujuan capai. Sedangkan materinya itu bebas memilih. Caranya bebas memilih. Beda sama K13, kita mengajarkan materi itu. Iya. Fokusnya ke materi itu. Nah, tujuan
tadi itu bukan tujuannya. Karena kita menyampaikan selesai materi, tetap tidak jelas kan? Iya. Sementara 13 berkembang banyak, kriterianya berkembang sesuai harapan. Lihat ini ya, rapor mereka. Banyak kan deskripsinya? Berkembang, sesuai harapan, perlu pembimbingan gitu kan? Karena sudah bisa melayani ibu, sudah bisa menunjukkan apa dibantu. Kayak gitu. Karena kembali ke kemarinnya kan seperti itu kan? Dan prosesnya pakai metode yang apa tuh? Zamannya 13 sama aja. Apapun metodenya, yang CP-nya bisa. Yang penting CP-nya tercapai, tujuannya tercapai. Jadi bebas materi apapun itu tidak dipermasalahkan. Yang penting tujuannya tercapai apa enggak? Dan guru memilih materi mana yang disampaikan duluan kan seperti itu kan? Yang mau yang Itu yang dikatakan merdeka. Jadi kita bebas menentukan materi apa, cara belajarnya apa, bisa pasarnya. Yang penting tujuannya. Makanya disebut kurikulum merdeka.